Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Rahmaningsi dengan NIM 230296062 akan menjelaskan materi tentang elips sebagai proyek akhir dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai irisan kerucut. Irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Nah, ada jenis kurva yang dapat terjadi, yaitu parabola, elips, dan hiperbola. Juga ada lingkaran. Jadi, dapat kita ketahui bahwa elips ini merupakan bagian dari irisan kerucut. Nah, apa sih definisi dari elips itu? Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu yang diketahui adalah tetap atau konstan. Coba kita perhatikan gambar di samping ini, yaitu ini merupakan salah satu contoh dari elips ya, di mana fokusnya itu ada F1 dan F2. Dan misalnya ada di sini titik P, maka F1 ditambah F1 ditambah F2 ini akan selalu tetap atau konstan walaupun titik P ini kita pindahkan ya. Nah, kita akan membahas mengenai elips yang berpusat di 0,0. Ini adalah gambarnya. Terdapat beberapa bagian pada elips ini. Yang pertama itu ada F1 dan F2 yang kita sebut dengan fokus. Nah, jika T ini merupakan sembarang titik pada elips, maka TF1 ditambah TF2 sama dengan 2A, yes, sama dengan 2A. F1 TF2 nih, F1 TF2 ini sama dengan 2C. Enggak, karena dari 0 ini ke F2 ini sama dengan C, dan 0 ke F1 ini sama dengan C. Jadi F1 F2 ini sama dengan 2C. Sehingga 2A lebih besar daripada 2C, yaitu 2 ini dari A1 ke A2 ini, sedangkan 2C itu dari F1 ke F2. Nah, A1 ke A2 ini merupakan sumbu panjang atau sumbu mayor yang panjangnya sama dengan jarak tetap, yaitu 2A. Sedangkan B1 dan B2 ini merupakan sumbu pendek atau sumbu minor yang panjangnya sama dengan 2B. Oleh karena itu, A lebih besar daripada B ya. Selanjutnya juga ada latus rectum, yaitu segmen garis yang dibatasi oleh elips tegak lurus terhadap sumbu mayor ini dan melalui fokus ya. Berarti jaraknya yaitu garis DE dan KL ini. Untuk mencari panjang dari latus rectum ini, kita bisa menggunakan rumus 2B kuadrat per A. Nah, ini dia persamaan elips itu yang berpusat di 0,0 ya. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk yang elips horizontal atau mendatar. Dan X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 untuk yang elipsnya vertikal. Nah, kok bisa sih rumusnya gitu? Nah, ini adalah merupakan pembuktian dari rumus elips. Rumus elips ini kita menggunakan konsep dari jarak antara dua titik ya, yaitu jarak TF1 ditambah TF2. Nah, ini kita dapatkan yaitu akar dari X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah akar dari X tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Kenapa 2A? Karena jaraknya itu TF1 ditambah TF2 ini kita ketahui tadi adalah 2A ya. Nah, kita selesaikan saja persamaan-persamaan ini. Itu kita pertama pindahkan ini ke ruas kanan, itu sama-sama kita kurangi akar X tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Nah, setelah itu kita kuadratkan kedua ruas dan kita selesaikan persamaan yang di dalam kurung ini. Sehingga kita dapatlah persamaan ini, X kuadrat dikurang 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, nah begini kita kuadratkan, sehingga didapatlah 4A kuadrat dikurang 4A akar X tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat tambah 2CX tambah C kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jika teman-teman ragu, teman-teman bisa mencoba sendiri ya untuk menyelesaikan persamaan ini.
Nah, X kuadrat dan X kuadrat ini bisa habisnya kita sama-sama kurangi X kuadrat di kedua ruas. Nah, C kuadrat ini juga bisa dicoret, Y kuadrat juga bisa. Nah, sehingga tinggal lagi ini ya, min 4A akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat ini kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga tidak hilang, dan nah tinggal lagi 4A kuadrat ditambah 2CX ditambah 2CX yang di sisi kiri ini kita pindahkan ke kanan menjadi 4CX. Nah, kedua ruas ini kita bagi dengan 4A sehingga dapatlah ini. Nah, 4A ini kan sudah kita bagi dengan 4 ini habis 4A di sini, dan ini tinggal A kuadrat 4A kuadrat dibagi 4A tinggal A saja. Terus 4CX dibagi 4A sama dengan CX per A. Nah, selanjutnya sama lagi kita kuadratkan lagi kedua ruas ya sehingga akarnya hilang, dan kita selesaikan persamaan yang ini, yaitu didapatkan X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Nah, kedua ruas ini sama-sama kita kurangi dengan C kuadrat X kuadrat per A kuadrat ya. Terus nanti A kuadrat ini dikurang dengan C kuadrat yang sebelah kiri ini. Nah, kan ini tadi pindah ruas ke ini ya, ke kiri. Nah, kita samakan dulu penyebutnya, kan jadinya X kuadrat dikurang C kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Kita samakan penyebutnya sehingga nanti dapatkan ini ya, A kuadrat dikurang C kuadrat per A kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Ya. Ini kenapa bisa hilang 2CX-nya, yaitu kedua ruas ini bisa ya sama-sama kita kurang 2CX. Sehingga didapatlah hasilnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat kurang C kuadrat sama dengan 1. Nah, A kuadrat kurang C kuadrat ini sama dengan Y kuadrat. Nah, ini untuk lebih detailnya ya, kita bisa lihat gambar ini. Nah, ini merupakan sumber minornya tadi, ini puncak minornya, ini sumber mayor, ini puncak dari sumber mayornya. Nah, ini lateral rekta ya, atau latus rektumnya yang kita cari dengan 2B kuadrat per A. Juga ada garis direktris ya, kita cari dengan 2A dikurang C. Ini untuk yang elipsnya yang horizontal, ini untuk yang vertikal. Ini hampir sama ya, hanya perbedaan posisi saja. Nah, inilah rangkuman dari materi kita hari ini, itu mengenai perbedaan antara persamaan elips yang horizontal dan juga vertikal. Nah, untuk yang persamaan elips ini untuk triknya itu A kuadrat ini kalau di horizontal kan di bawah X kuadrat ya, sedangkan A ini adalah sisi yang panjangnya. Sedangkan untuk di vertikal A yang bagian panjangnya itu di bawah Y kuadrat. Jadi X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk fokusnya juga begitu ya, kalau di tadi horizontal atau garis mayornya itu di sumbu X itu fokusnya koordinatnya itu min C,0 dan C,0, sedangkan di yang vertikal 0, C dan 0, C. Nah, itu juga dengan puncaknya ya. Kalau pada elips yang horizontal, puncaknya itu berada di koordinat min A,0 atau A,0, sedangkan begitu dengan yang vertikal itu koordinatnya 0, A dan 0, A. Nah, untuk lotus rektumnya sama ya. Nah, ini sumbu mayor untuk yang horizontal di sumbu X dan untuk yang vertikal di sumbu Y. Sumbu minornya itu juga ya, dibalik. Nah, ini kita coba satu latihan ya untuk agar lebih paham. Sebuah elips mempunyai persamaan X kuadrat
per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, kita diminta untuk menentukan koordinat pusat, fokus, dan puncak dari elips serta panjang sumbu mayor dan sumbu minor, dan kita disuruh juga menggambarkan elips tersebut. Nah, untuk menjawabnya kita kan sudah tahu tadi itu persamaan elips itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama 1. Nah, ini ditentukan dari soalnya X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Berarti A-nya itu akar dari 25 yaitu 5 dan B-nya akar dari 16 yaitu 4. Nah, untuk mencari C-nya sendiri itu menggunakan rumus Pitagoras ya. Akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat itu akar 9 yaitu sama dengan 3. Nah, untuk koordinatnya tadi kan kita baru membahas tentang koordinat yang di pusat 0,0. Jadi ini berpusat di 0,0. Nah, untuk koordinat fokusnya tadi apa? Min C,0 atau C,0. Jadi C-nya tadi kan dapat 3. Jadi kita dapatkan ini untuk koordinat fokusnya. Begitu juga dengan koordinat titik puncak itu tadi di min A,0 dan A,0 ya. Nah, bagaimana sih kita menentukan kalau ini elipsnya itu vertikal atau horizontal? Nah, itu dari sini. Kalau yang panjangnya besar itu bawah X kuadrat, berarti ini horizontal ya. Berarti mayornya itu di sumbu X. Nah, bagaimana dengan titik potong dengan sumbu Y? Berarti ini merupakan puncak dari sumbu minornya, berarti min B, 0, ya 0, min B atau 0, B. Ini kan tadi 4, berarti kita dapat ini ya. Nah, panjang sumbu mayornya tadi kan 2A, berarti A-nya 5 tadi, berarti 2 kali 5 sama dengan 1. Dan panjang sumbu minornya 2B, B-nya tadi 4 ya. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Yaitu ini sumbu mayornya, ini sumbu minor. Perpotongan elips dengan sumbu Y ini tadi 0,4 dan 0,4. Ini untuk puncak dari elips itu sendiri ya. Nah, inilah kira-kira dari gambar elips itu. Untuk lebih mudah kita bisa juga mencari tadi panjang lotus rektumnya itu ya, agar bisa kita tarik garis di fokus ini untuk mempermudah kita membuat gambarnya. Nah, mungkin itulah penjelasan materi yang bisa saya sampaikan mengenai materi elips ini. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.